Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin dan hadirat, para pemirsa di manapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kita di hadis ke-8 dari hadis Arba'in yang dibawakan oleh Syekh Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad Abu Unaisah hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yang mana beliau susun kitab ini sebagai pelengkap dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, sehingga hadis-hadis di sini tidak akan ada yang beririsan, tidak ada hadis yang sama dengan hadis Arba'in An-Nawawi, karena beliau menyusunnya memang sebagai pelengkap dari Arba'in An-Nawawi. Kita baca hadis ke-8 yang diberi judul oleh penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu tentang agama Islam, maka tidak ada satupun yang tertinggal dan terluput untuk disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami, maksudnya beliau wafat, dan tidaklah seekor burung yang dia membolak-balikkan, mengepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan telah beliau terangkan ilmunya kepada kami. Ya, ini istilahnya dari Abu Dzar untuk menunjukkan segala sesuatu itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pun burung yang terbang di udara mengepakkan kedua sayapnya itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu kata Abu Dzar, faqal, Nabi SAW kemudian bersabda tentang hal ini. Kata beliau SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Ini dia yang menjadi intinya. Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga serta bisa menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sesungguhnya semua itu telah dijelaskan kepada kalian semua. Maka semuanya, segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga, yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga, itu pasti sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin ada yang tertinggal dan terlewat, tidak mungkin. Dan segala sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka, ya, menyelamatkan seseorang dari neraka, pasti juga sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ini sebenarnya cakupan dari agama Islam. Syariat Islam Allah turunkan untuk mendekatkan orang, mendekatkan umat manusia kepada surga dan menjauhkan manusia dari neraka. Itu hakikat dari Islam. Artinya Nabi SAW sudah menjelaskan segala sesuatunya dari tentang Islam. Takhrijnya, kata penulis, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Maka hadis yang sering dibawakan bergandengan dengan hadis ini sering dibawakan untuk menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Hadis ini biasanya dibawakan dengan hadis Salman Al-Farisi yang terkenal. Salman Al-Farisi pernah didatangi oleh seorang musyrik.
ya, orang kafir. Kata orang ini bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Kata orang musyrik ini, dia mau konfirmasi kepada Salman Al-Farisi, apakah benar Nabi kalian itu sudah mengajarkan segala sesuatunya kepada kalian? Sampai masalah buang hajat di dalam toilet juga sudah diajarkan? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ajal, benar. Dalam sebagian riwayat disebutkan Salman Al-Farisi kemudian merinci. Disebutkan oleh Salman Al-Farisi aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait adab-adab buang air. Maka ya ikhwah, segala sesuatunya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, dari yang besarnya sampai yang kecilnya, dari hal-hal bagaimana mengatur kaum muslimin, bagaimana masalah kepemimpinan, masalah ketatanegaraan, itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai juga hal-hal kecil, masalah buang air. Tidak kata para ulama ya, tidak ada agama lain yang mengatur sampai sedetail agama Islam, sampai contohnya adalah mengatur masalah buang air. Tidak ada agama lain yang mengajarkan tentang aturan terkait buang air ini. Coba kita kalau mau menyebutkan secara sekilas saja aturan buang air ini, sudah belasan ya adabnya, aturannya seperti apa. Coba yang pertama apa? Aturan buang air, masuk WC berzikir terlebih dahulu, membaca doa. Apa doanya? Maska? Bibi baca doa, masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masyaallah dari belakang. Ini pertama, masuk kamar mandi, Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang pertama. Yang kedua, apa? Aturan terkait buang air. Masuk kamar mandi. Kaki kiri terlebih dahulu. Nomor 2. Nomor 3 apa? Apa? Menjauhi kiblat. Maksudnya menjauhi kiblat? Tidak membelakangi atau menghadap arah kiblat. Kalau di tempat terbuka, ya. Kalau dia terhalang tembok, pendapat yang lebih kuat boleh. 3. 4 apa? Pakai tangan kiri. Kalau beristinja. Apa lagi? Tidak cebok dengan tulang. Kalau ingin menggunakan batu, 3 buah sudah 6. Apa lagi? Adab terkait buang air. Apa? Ada hadisnya secara jelas menyebutkan tentang jongkok. Ya, Syekh bin Bas pernah ditanya tentang hukum buang air dalam keadaan berdiri. Kata Syekh bin Bas, hukum asalnya adalah boleh, ya, boleh selama dia aman dari tidak terciprat najis. Apa? Dalam kamar mandi adabnya? Ya. Dimakruhkan untuk menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Nomor 7. Nomor 8, sebisa mungkin kalau menyentuh kemaluan dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Nomor 9, tidak boleh berzikir. Tadi sudah disebutkan. Nomor 7 tadi, tidak boleh berzikir, tidak boleh menyebut nama Allah. Apalagi adabnya di kamar mandi? Nomor 9, tidak berlama-lama. Nomor 10,
Tidak boleh berbicara dan menjawab salam di kamar mandi. Nomor 11. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, ya ada hadisnya. Meski statusnya diperselisihkan. Makruh hukumnya seseorang itu dia buang air di tempat dia mandi. Ya, paham ya? Kadang kan kita kamar mandi kita bercampur, tempat toiletnya di situ, ya mandinya di situ. Nah, maka kalau pipis itu dimakruhkan di tempat kita mandi. Tujuannya untuk menghilangkan was-was, ya, mencegah was-was karena dikhawatirkan kalau pipis di situ nanti was-was, tadi ini keinjak najis atau tidak. Maka kalau buang air ya di tempat buang air, ya di toilet atau di klosetnya, jangan di tempat mandi. Sudah 11. Apa lagi? Keluarnya kaki kanan. Membaca apa? Sekarang Ghufranaka. Sudah 13. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ada kamar mandi? Kalau sudah harus wudhu dulu. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana Islam itu adalah agama yang sempurna, yang segala sesuatunya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat bagaimana baru aturan satu saja. Tadi kita misalnya baru bangun tidur, kita bangun tidur saja itu sudah banyak sekali adab-adabnya. Ya, bangun tidur sudah banyak sekali adab-adabnya. Bangun tidur kita selesai melakukan adab-adab itu, pergi kita ke kamar mandi tadi sudah 13 aturannya. Lihat bagaimana rincinya kemudian Nabi SAW itu telah mengajarkan kepada kita. Maka tidak mungkin ada satupun yang bisa mendekatkan kita kepada surga yang kemudian Nabi SAW terlewat untuk menyampaikannya, tidak mungkin. Oleh karena itulah, ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini juga biasanya dibawakan oleh para ulama untuk memperingatkan bahayanya bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dalam agama kita. Maka orang-orang yang mereka membuat ibadah-ibadah tertentu yang diada-adakan di dalam agama kita, yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu ada dua kemungkinan. Ya, saya ulangi. Orang-orang yang membuat atau mengada-adakan ibadah tertentu di dalam agama kita yang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menuduh Nabi SAW tidak tahu tentang apa yang dia amalkan tersebut. Nabi SAW tidak tahu, kami yang tahu. Ya, kami berbuat seperti ini karena kami tahu. Nabi SAW dulu tidak pernah tahu seperti itu. Ya, walayazbillah. Ya, sebutlah, antum pikirkan apa yang diada-adakan orang di zaman sekarang misalnya. Zikir-zikir tertentu, antara tarawih misalnya, ya, 2 rakaat tarawih, membaca zikir-zikir tertentu dengan cara-cara tertentu, ada standar bakunya, dan dibaca secara bersama-sama, dipimpin. Ini sesuatu yang mengada-ngada dalam agama kita. Maka orang yang melakukan seperti ini, peluangnya yang pertama dia mengatakan Nabi SAW tidak tahu ada ajaran seperti ini, makanya Nabi SAW tidak melakukan demikian. Kami yang tahu. Kami tahu, makanya kami amalkan. Nabi SAW tidak tahu. Ini peluang yang pertama. Peluang yang kedua adalah orang-orang seperti ini, mereka menuduh Nabi SAW tahu, namun beliau tidak menyampaikan. Dan ini juga tidak mungkin berdasarkan hadis tadi. Makanya Imam Malik pernah berkata, kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini perkataan emas dari Imam Malik. Ya. Kata Imam Malik, barang siapa yang dia
mengada-ada dalam agama Islam ini, membuat-buat ajaran baru, dan dia menilai apa yang dia lakukan tersebut adalah sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang hasanah, dia menilai ini sesuatu yang baik, kita mengada-ngada seperti ini, maka kata Imam Malik, faqad za'ama, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya agama Islam itu yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah sempurna. Maka barang siapa yang dia mengatakan ada ajaran baru yang dulu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka sungguh dia menganggap Nabi Muhammad itu telah berkhianat. Artinya Nabi SAW tidak menyampaikan ajaran yang mereka praktikkan tersebut. Maka orang-orang seperti ini menuduh Nabi SAW itu telah berkhianat. Nabi tahu tapi Nabi tidak menyampaikan. Dan ini tidak mungkin, ya ikhwan. Segala sesuatu, kata Nabi SAW, itu sudah beliau jelaskan. Artinya kalau memang ada sesuatu yang tidak pernah beliau sampaikan, tidak pernah beliau jelaskan, artinya itu memang bukan bagian dari agama kita, bukan bagian dari agama Islam, bukanlah sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang itu kepada surga. Ya, kalau seseorang kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu secara singkat apa yang bisa saya sampaikan terkait hadis nomor 8. Sekarang kita lanjutkan hadis nomor 9, diberi judul oleh penulis, Islam itu tinggi atau unggul. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu. Ani Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Agama Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang dapat mengunggulinya. Tidak akan ada yang dapat mengalahkan ketinggian dari agama Islam itu. Maka Islam agama yang tinggi, kata Nabi. Tinggi di sana maksudnya adalah unggul. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan betapapun para musuh-musuh Islam mereka berupaya untuk menjatuhkan agama Islam, Islam akan tetap tegak. Ya, antum makanya jangan bersedih ya oleh makar-makar orang yang ingin menjatuhkan Islam, oleh orang-orang yang mereka menuduh-nuduh yang tidak terhadap Islam, orang-orang yang mereka berdusta atas nama Islam. Jangan sedih atas hal tersebut, karena Allah pasti akan tetap menjaga agama ini. Islam pasti akan tetap tegak ya, Islam pasti akan tetap tegak ya. Kalau perkara kita membela, itu perkara yang berbeda ya. Kita memang diperintahkan untuk membela. Kalau ada orang yang dia menuduh Islam, maka kita sampaikan ini dusta. Tidak kemudian kita diam saja, maksudnya tidak. Kita memang diperintahkan untuk membela, tapi terlepas kita membela atau tidak, Islam tetap akan tetap tegak sampai hari kiamat nanti. Akan dia tetap tinggi. Ya, maka ini nasihat bagi Anda semua, bagi kita semua yang terlibat dalam dakwah. Ya, para ustadz, para guru-guru kami sering menyampaikan bahwasanya Islam itu pasti akan tetap berjaya dengan ataupun tidak, dengan ataupun tanpa Anda ikut, dengan ataupun tanpa Anda mengurusi dakwah ini, tetap Islam itu pasti akan berjaya, tetap akan berkembang. Anda terlibat atau tidak dalam dakwah, tetap Islam itu akan tegak, dakwah itu akan tersebar. Sekarang pilihannya di tangan kita semua. Kita mau terlibat atau tidak? Ya, kita mau terlibat atau tidak dalam dakwah itu, di dalam menyebarkan agama Islam itu, di dalam mengurusi pengajian-pengajian itu.
kita tidak ikut mengurusinya, tidak ikut terlibat dalamnya, tidak ikut berkontribusi, tetap akan tegak saja. Karena yang namanya Islam, kata Nabi SAW, ya'lu, dia senantiasa tinggi. Dan juga berdasarkan hadis ini, ya, hendaknya kita itu senantiasa menjadikan Islam itu sebagai kebanggaan dan sebagai karakter utama kita, ya ikhwan. Ya. Karena kita mengetahui kemuliaan Islam dan ketinggian Islam itu. Inilah yang harus kita tonjolkan. Makanya jangan jadi muslim yang inferior, ya. Muslim yang inferior, yang inferior dengan identitas keislamannya. Ya, betapa banyak kita yang merasa inferior dengan identitas keislaman kita. Terkhusus dalam hal-hal yang zahir, misalnya perkara jenggot, ini jelas identitas keislaman kita. Perkara jilbab, ibu-ibu cadar, merasa inferior dengan identitas keislamannya. Semestinya kita tidak memiliki sikap demikian. Harus berbangga dengan Islam yang tinggi ini. Ya, pernah dulu waktu saya di luar negeri, ada pameran di London. Saya tidak ingat tema pamerannya, tapi intinya ada semacam stand-stand masing-masing negara. Ya, stand-stand masing-masing negara. Di stand orang Indonesia ini, yang muncul ya identitas seperti sekarang, ya. Sekarang itu kan sangat diidentikan Islam itu, ya. Wayang-wayangan, logo halal sampai dibikin seperti wayang. Nah, maka simbol-simbol seperti itu, simbol-simbol Hindu, Buddha, dan simbol-simbol yang lainnya selain Islam yang muncul di stand orang Indonesia. Maka orang-orang yang melihat stand seperti ini, ya, banyak mereka yang bertanya, Indonesia itu bukannya negara Muslim terbesar di dunia, ya? Bukankah mayoritas penduduknya adalah Muslim? Bukankah mereka terkenal dengan agama Islamnya? Tapi kenapa standnya tidak ada nuansa Islaminya sama sekali? Ya, maka salah satu penjelasan penjaga stand di sana yang dia paham tentang agama Islam, ya, dia bilang ini salah satu bentuk inferiority yang dimiliki oleh sebagian kita orang-orang Indonesia, tidak bangga dengan identitas keislaman itu. Dan ini juga mengingatkan kita pada kisah Umar bin Khattab dan juga Abu Hurairah. Ya, mungkin barangkali sebagian antum pernah mendengarnya, tapi barangkali sebagian belum pernah mendengar. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, panglima perang tertinggi Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah itu sudah menaklukkan Baitul Maqdis, ya, mengepung Baitul Maqdis. Akhirnya penduduk Baitul Maqdis memutuskan, kami mau menyerah dan mau menandatangani perjanjian damai, asalkan yang menandatangani perjanjian damai adalah khalifah kalian sendiri, yaitu Umar bin Khattab. Ini di Baitul Maqdis. Akhirnya Umar memutuskan, setelah bermusyawarah, Umar mau datang dari Madinah. Umar melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Maka di zaman dulu kan memang orang kalau safar itu kan bekas-bekas safar itu sangat terlihat, ya, pakaiannya yang compang-camping, rambutnya yang berantakan karena perjalanan yang luar biasa jauh dan melewati gurun, kendaraannya hanya hewan tunggangan. Nah, maka Umar sudah hampir sampai dia di Baitul Maqdis. Di seberang sana, di pintu gerbang Baitul Maqdis itu kaum muslimin sudah menunggu. Abu Ubaidah, panglima perang tertinggi, sudah menunggu di seberang sana bersama penduduk kota Baitul Maqdis di sana, pembesar kota itu. Maka Umar kemudian, dia sudah hampir sampai, orang-orang sudah melihatnya. Sebelum dia memasuki Baitul Maqdis, dia mendapati ada genangan air. Maka karena ada genangan air seperti ini, Umar turun dari kendaraannya, dari tunggangannya,
ontanya, dan dia mencopot sandalnya. Mencopot sandalnya karena melewati air. Pakaian sudah compang-camping, yang tangan satu menenteng sandal, yang tangan satu memegang tali onta. Ini khalifah kaum muslimin, pemegang kekuasaan tertinggi kaum muslimin yang sudah menaklukkan Baitul Maqdis. Orang-orang Baitul Maqdis di sana sudah menunggu Umar, penasaran seperti apa pemimpin kaum muslimin ini, yang di mana-mana mengalami kemenangan yang gemilang. Maka melihat Umar seperti ini, yang melewati becek-becek seperti ini, nenteng sendal, megang unta, tali unta, Abu Ubaidah langsung berlari menuju Umar bin Khattab. Dia malu melihat Umar bin Khattab khalifah kondisinya seperti itu. Karena orang-orang sudah menunggu di seberang sana, orang-orang kafir sudah menunggu. Penasaran Umar bin Khattab itu seperti apa. Maka Abu Ubaidah langsung melari menjelaskan kondisinya kepada Umar bin Khattab, bahwasanya di sana engkau itu sudah ditunggu, kenapa kondisimu seperti ini? Lalu ternyata Umar bin Khattab marah dengan Abu Ubaidah. Kata Umar bin Khattab, "Laula anta yaquluha." Seandainya bukan engkau yang mengatakan seperti itu, wahai Abu Ubaidah. Ya, Umar tahu kedudukan tingginya Abu Ubaidah ini, orang yang amanah, orang yang sahabat yang mulia, maka Umar bin Khattab tidak mau menghukum dia. Seandainya selain Abu Ubaidah yang mengucapkan kalimat tadi, yang mengingkari Umar bin Khattab kondisinya seperti itu, apakah engkau tidak malu di sana dilihat oleh orang lain? Maka seandainya bukan Abu Ubaidah yang mengucapkan seperti itu, pasti akan aku hukum, kata Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab kemudian mengucapkan kalimat yang sangat bagus sekali, ya, yang kalimat yang kata sebagian ulama sangat pantas untuk dituliskan dengan tinta emas. Kata Umar bin Khattab, "Innakum kuntum ahqaran nas wa azallan nas wa aqalan nas." Kalian itu dulu adalah umat yang paling hina, yang paling sedikit dan paling rendah, maksudnya umat Islam. Ya. Dulu kalian itu adalah orang-orang yang paling hina, paling sedikit dan paling rendah. Fa'azzakumullahu bil Islam. Lalu Allah memuliakan kalian dengan Islam. Famata atau famahma tatlubuna al-izzata bighairihi yuzillukumullah. Maka ketika kalian berupaya untuk mencari kemuliaan itu dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kalian. Maka intinya dari kisah tadi, kata Umar, yang membuat kita mulia itu adalah Islam yang kita bawa. Bukan soal pakaian, bukan soal zahir, bukan soal penampakan. Tidak. Tapi yang membuat kita mulia di mata orang-orang kafir itu adalah Islam yang kita bawa. Ya. Maka sekali lagi kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu. Islam itu dia senantiasa tinggi. Ya, agama Islam itu dia senantiasa tinggi, wala yu'la, dan tidak akan dapat dikalahkan oleh agama yang lain. Baik, untuk ibu-ibu di belakang, akhwat, suaranya sampai ke depan mengganggu yang ada di hadapan sini. Sekali lagi ibu-ibu yang di belakang, mohon suaranya bisa dikondisikan. Maka itu hadis ke-9 tentang Islam merupakan agama yang tinggi, agama yang mulia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam sunannya. Ya, antum sekali lagi kita pelajaran tambahan terkait hadis. Antum bakal sering mendengar istilah diriwayatkan oleh siapa di dalam sunannya, diriwayatkan oleh siapa di dalam musnadnya. Bisa membedakan apa itu sunan, apa itu musnad, apa itu kitab jami'. Ya, jadi ada beberapa metode penyusunan kitab hadis, ya. Ada beberapa metode penyusunan kitab hadis. Penyusunan kitab hadis yang pertama itu namanya jami', kitab jami'. Ada yang bisa menyebutkan contoh kitab jami' apa?
Atau definisinya terlebih dahulu. Kitab jami' ini adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis berbagai bab. Ya, kenapa dia disebut jami'? Ya, komprehensif jami' itu. Semua bab dalam agama Islam dikumpulkan hadis-hadisnya. Kitab jami' namanya. Baik itu masalah fikih, masalah akidah, berbagai cabang dalam agama kita itu dikumpulkan dalam kitab jami'. Apa contoh kitab jami'? Riyadhus Shalihin bisa. Tapi Riyadhus Shalihin ini dia bukan murni kitab hadis ya. Ya bisa, Riyadhus Shalihin bisa. Yang lebih mutaqaddimin lagi, yang paling awal apa? Yang paling tinggi statusnya apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini namanya kitab jami'. Ya, ini namanya kitab jami'. Lalu ada kitab hadis yang namanya musnad. Musnad, metode penyusunan kitab musnad ini adalah berdasarkan abjad sesuai nama sahabat. Ya, sesuai nama periwayat hadisnya. Misalnya, ya disusun berdasarkan huruf, ya alif, ba, ta, sa dan seterusnya sampai selesai. Maka nama sahabat yang diawali dengan huruf alif misalnya siapa, yang diawali dengan huruf ta siapa, sahabat-sahabat ini. Lalu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu siapa, apa saja hadisnya. Ya paham ya? Misalnya bab pertama adalah bab Abu Hurairah, maka dibawakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini siapa, apa saja hadisnya. Bab kedua misalnya bab Anas bin Malik, dikumpulkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, itu hadisnya apa saja. Bab ketiga bab Abdullah bin Umar misalnya, dikumpulkan seluruh kitab-kitab atau hadis-hadis dari Abdullah bin Umar, ini siapa saja, hadisnya apa saja. Maka ini contoh musnad. Ini definisi dari musnad, kitab musnad. Ya, hadis yang mengumpulkan kitab yang mengumpulkan hadis berdasarkan nama periwayat hadisnya. Siapa yang terkenal pemilik kitab musnad? Musnad siapa yang paling terkenal? Musnad Imam Ahmad. Ya, yang memiliki musnad yang paling terkenal adalah Imam Ahmad. Lalu kemudian ada kitab sunan. Sunan ini disusun berdasarkan bab fikih. Ya, disusun berdasarkan bab fikih. Misalnya dimulai dari bab bersuci, hadis-hadis terkait bersuci apa saja, hadis-hadis terkait wudu, hadis-hadis terkait air, hadis-hadis terkait solat, hadis-hadis terkait haji dan seterusnya berdasarkan bab fikih, bab ibadah. Maka ini yang namanya sunan. Tadi sunan disebutkan misalnya Sunan Ad-Daraqutni. Ya, kalau kita buka nanti kitab Sunan Ad-Daraqutni ini, ya dia disusun berdasarkan bab bab fikih. Ada 4 sunan yang terkenal. Apa saja yang bisa menyebutkan? Ini sudah pernah saya jelaskan di sini ya? Belum ya? Baik. Apa saja? Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmizi atau At-Turmuzi. Maka ada istilah kutubus sittah. Kutubus sittah itu 6 kitab utama dalam rujukan hadis. 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, 4 kitab sunan tadi, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Ini ashabus sunan, dikenal dengan ashabus sunan. Ashabus sunan maksudnya adalah pemilik kitab sunan. Keempat-empatnya ini menyusun kitab hadisnya dengan metode sunan tadi. Adapun 2 tadi metodenya jami'. Nah, maka ini yang disebut sebagai kutubus sittah, kitab yang 6, kitab rujukan utama dalam hal hadis. Ada lagi kitab yang namanya Al-Mustadrak. Apa itu Al-Mustadrak? Mustadrak itu istadraka yastadriku, yaitu pelengkap.
Ya. Pelengkap. Misalnya pelengkap atas kitab Sahih Bukhari. Mustadrak ala Sahih Bukhari. Maksudnya pelengkap atas kitab Sahih Bukhari. Hadis-hadis sahih apa saja yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis apa yang tidak disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, maka disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak ini. Dia melengkapi kitab sahih. Itu namanya Al-Mustadrak. Yang paling terkenal Mustadrak siapa? Al-Hakim. Ya, Mustadrak Al-Hakim ini paling terkenal. Lalu ada lagi metode penyusunan yang namanya Al-Mustakhraj. Ya banyak ya ikhwah. Ya, ilmu hadis itu ilmu yang luar biasa. Ya, sangat luas. Kita sudah tinggal di sini, di zaman ini kita tinggal memetik buahnya saja. Ya, dulu para ulama di zaman pengumpulan hadis itu luar biasa mereka dalam menyusun hadis. Kalau mustakhraj ini dia mengambil matan hadis dari kitab-kitab sahih, namun dia mencarikan sanad yang berbeda. Ya, paham maksudnya? Jadi misalnya mustakhraj ala Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan membawakan sekian ribu hadis, 7.000 atau 8.000 sekian ribu hadis sahih. Nah, maka hadis ini diambil matannya, lalu dicarikan sanad yang berbeda, jalur periwayatan yang berbeda dari yang dimiliki oleh Bukhari. Ya, Bukhari kan dia belajar kepada gurunya. Gurunya meriwayatkan terus bersambung sampai Nabi SAW. Ini jalurnya Bukhari kan seperti itu. Nah, ada orang-orang yang dia ingin menyusun kitab yang sama hadisnya, namun dia tidak mau jalurnya sama dengan Bukhari tadi. Dia mengambil dari guru yang berbeda. Jalurnya nanti sama, ujung-ujungnya sama sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya kitab mustakhraj, ada seperti itu. Ya. Mustakhraj Sahih Muslim itu kata Ibnu Hajar, kalau tidak Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, ada 20 kitab al-mustakhraj atas Sahih Muslim. Artinya ada orang-orang yang dia berupaya menyusun hadis yang sama dengan Sahih Muslim, namun dia berupaya untuk mencari jalur yang lain, jalur yang tidak sama dengan jalurnya Imam Muslim. Ini namanya kitab mustakhraj. Ya, makanya kalau jurusan yang paling susah di Universitas Islam Madinah itu adalah jurusan hadis. Ya, terkenal jurusan yang paling susah, dan orang Indonesia tidak terlalu banyak yang masuk di sana. Ya, tidak terlalu banyak yang masuk di jurusan hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ada mekanisme pindah jurusan. Ya, kalau susah sampai semester berapa merasa kesulitan, boleh pindah ke jurusan lain yang lebih mudah. Ya, memang ilmu hadis itu adalah ilmu yang luar biasa, dan itu memang kata para ulama adalah ilmu yang hanya Allah berikan kepada umat Muhammad. Ya, ilmu yang hanya Allah berikan kepada umat Muhammad. Baik, demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sepertinya yang menjadi judul itu dari hadis ke-10 ini ya. Kembali kepada risalah ya. Ya, kita tidak sempat membacanya. InsyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.